Steril area finish. MC, are you ready? Kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1, go! Seconds. Bersama dan barangnya Pegawai Berpoliteknik Negeri Ujung Pandang tahun 2024. Langkah awal telah dimulai di kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang. Formasi 2 Karya monumental Tanda Cenderamata PKKMB Politeknik Negeri Ujung Pandang tahun 2024. Formasi 3. Dan inilah persalahan kami. Formasi 4 Merah melambangkan keberanian dan tekad yang kuat. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian. Formasi 5. Dirgahayu ke-79 Republik Indonesia. Susi dan Yesus Egata bersatu dalam keragaman. Formasi 6 Garuda dengan sayap terbentang lebar dan tubuh yang kokoh melambangkan kekuatan, kebinekaan dan kesatuan Republik Indonesia. Formasi 7. Politeknik Negeri Ujung Pandang dikenal sebagai kampus hitam dengan visi mencari perguruan tinggi vokasi yang unggul di Indonesia dan berdaya saing global. Formasi 8 Politeknik Negeri Ujung Pandang sebagai perguruan tinggi vokasi yang memiliki 7 jurusan: Teknik Elektro, Teknik Informatika, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Kimia, Administrasi Niaga, dan Akuntansi. Formasi 9. Politeknik Negeri Ujung Pandang merupakan perguruan tinggi vokasi kuat dengan keterampilan, kompetensi, dan keahlian untuk menguatkan Indonesia. Formasi 10 Dari kami, mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang, siap berkarya untuk dunia. Formasi 11.
Apa itu fraud? Fraud atau kecurangan adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau dari luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Windy Lestari dengan NIM 35124066 dari kelas 1C D3 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS saya tentang materi etika dan hukum. Yang kedua yaitu definisi fraud menurut para ahli. Yang pertama, Black Law Dictionary menguraikan pengertian fraud adalah perbuatan curang yang berkaitan dengan sejumlah orang atau properti. Dan yang kedua, The Institute of Internal Auditor atau disingkat dengan III menyampaikan yang dimaksud dengan fraud adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Dan yang ketiga yaitu Webster New World Dictionary mendefinisikan fraud sebagai suatu pembohongan atau penipuan yang dilakukan demi kepentingan pribadi. Selanjutnya yaitu ada dua pendapat mengenai definisi tentang fraud. Yang pertama, fraud adalah sebuah istilah umum dan luas yang mencakup semua bentuk tipu daya manusia yang dipaksa oleh satu orang atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang kedua, tidak ada ketentuan dan keharusan untuk menyeragamkan definisi dari fraud itu sendiri. Batasan pendefinisian fraud adalah segala sesuatu berkaitan dengan ketidakjujuran manusia. Yang berikutnya yaitu fraud pada pemasaran. Kecurangan yang dilakukan dengan cara memberikan informasi dan kesan palsu pada target pasar dengan harapan konsumen tidak tertarik pada produk perusahaan dan investor berinvestasi pada perusahaan. Yang selanjutnya yaitu cara menanggulangi fraud, yaitu caranya pastikan perusahaan telah memiliki fitur kemampuan yang cukup, misalnya dengan menggunakan alat pemeriksaan keamanan berteknologi tinggi, di samping dapat mencegah jikapun tetap terjadi perusahaan dapat menunjukkan itu kepada pihak bank sebagai bukti bahwa perusahaan telah mengambil langkah-langkah pencegahan secara sungguh-sungguh. Yang selanjutnya yaitu model penanggulangan fraud. Yang pertama, kejadian kecurangan. Yang kedua, action. Yang ketiga, investigasi. Dan yang keempat, pemecahan masalah. Dan yang selanjutnya yaitu kondisi tindakan kecurangan terbagi menjadi 4. Penyajian yang palsu, kenyataan yang material, tujuan dan kerugian. Yang selanjutnya, fraud pada produksi. Ini menjelaskan bahwa ahli-ahli menjaga atau merawat stok barang Anda, karyawan yang bertugas di gudang justru bisa sangat leluasa untuk dapat mengambil dan membawa pulang stok barang yang Anda miliki di suatu perusahaan. Hal ini sudah pasti dapat merugikan perusahaan Anda sendiri, sebab di gudang itu segala sesuatu yang menjadi roda ekonomi bisnis ditaruh. Nah, sekarang karena itulah Anda bisa selektif dalam memilih. Yang selanjutnya, hubungan etika bisnis dan fraud. Yang pertama, etika bisnis, kedua, sanksi, dan yang ketiga, fraud. Yang selanjutnya yaitu segitiga kecurangan fraud. Yang pertama, karakter seseorang, dua, tekanan, dan yang ketiga yaitu kesempatan. Mungkin inilah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya, fraud pada keuangan. Kecurangan ini terjadi ketika dalam penyajian informasi perusahaan, data yang sebenarnya dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan dari jumlah yang sebenarnya. Contohnya, ketika aset perusahaan dibuat seefisien mungkin agar perusahaan terlihat kuat dalam segi finansial. Kemudian bentuk kecurangan lainnya yakni ketika pencatatan kegiatan transaksi perusahaan tidak sesuai dengan waktu yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya, fraud pada sumber daya manusia. Kecurangan ini dapat berupa berbagai skenario palsu yang dilakukan karyawan perusahaan, seperti menggunakan jatah curi kantor untuk melakukan pekerjaan lain, menyalahgunakan waktu kerja yang fleksibel, menggunakan izin sakit sedang berusaha melamar kerjaan di perusahaan lain, sehingga melakukan kualifikasi palsu untuk jaminan pekerjaan. Tidak berkenan, mohon maaf dan terima kasih. Dan itu juga di sini saya akan menyampaikan kutipan motivasi, yaitu kehidupan ini dipenuhi dengan 1000 macam kemanisan, tetapi untuk mencapainya perlu 1000 macam pengorbanan. Yang kedua, kalau mimpimu belum tercapai, jangan pernah merubah mimpimu, tapi ubahlah strateginya.